Siap Pak Uzir. Bagaimana melihat perkembangan bisnis sapi, domba dan kambing, hewan ternak kerbau yang ada di Pasar Sibreh. Karena kan sejarah Pasar Sibreh ini panjang sekali dia. Ketergantungan masyarakat Cibesar, bukan masyarakat Cibesar saja, dari PD juga datang kemari. Mereka bawa sapi jual di Sibreh ya. Bagaimana yang dimonitor oleh Dinas Peternakan? Seberapa banyak sapi setiap bulan, setiap minggu atau tahun di situ? Dan bagaimana yang termonitor? Apakah juga ada termonitor hasil penjualannya? Berapa transaksi di sana? Terima kasih Pak. Jadi makasih Bang Tarmizi. Ya. Jadi pasar hewan Sibreh itu adalah sebuah pasar tradisional yang terintegrasi tidak hanya sapi, tapi itu pasar tempat berkumpulnya orang-orang Aceh Besar ataupun orang-orang luar Aceh Besar seperti Sigli dan juga sekitarnya, Banda Aceh semua adalah berkumpul. Sibreh ini saya melihat pasar tradisional termaju di Aceh. Ya, benar. Jadi perkembangan keadaan ternak, sapi, kerbau, domba, kambing, di situ mempunyai prospek pasar yang luar biasa karena sudah terbentuk mulai dari nenek moyang kita dulu. Sekarang adalah tugas kita membenah sebuah pasar yang memang peninggalan lama itu ke arah modern. Ya, alhamdulillah pemerintah Aceh Besar untuk tahun 2025 sudah berupaya dan insya Allah kalau nggak ada halangan lagi menganggarkan anggaran sekitar 2,6 miliar untuk pembenahan infrastruktur di dalam pasar. Ya, sapi yang masuk di situ diperkirakan kalau jumlah minggu ini dengan minggu berikutnya itu sangat berbeda. Tetapi rata-rata di situ sapi saja itu bisa mencapai 300 sampai 600 ekor. Bisa mencapai. Apabila itu kita optimalkan, itu sangat berbeda dengan potensi pendapatan daerah. Terus sekarang bukannya tidak optimalkan, kita sekarang lagi membenah, menyempurnakan pelan-pelan. Setiap pemimpin itu ada kelebihan dan ada perhatian masing-masing. Insya Allah masa Pak Iswanto itu jadi fokus utama karena Aceh Besar itu memiliki peternakan pertanian. Bahkan kalau saya melihat itu Aceh Besar adalah masih bertahan pada lumbung ternak. Nah, jadi patron pasar bisnisnya kita lihat di Sibreh. Ya, tentunya memang tugas kita di Dinas Pertanian bidang peternakan itulah berbicara bagaimana produksi dan kesehatan hewan. Bicara pasar itu kolaborasi itu antara Dinas Perdagangan dan koperasi dengan tempat pasar hewan yang dikelola oleh Dinas Pertanian melalui bidang peternakan. Dan tahun 2020 ini kita akan benahi infrastruktur. Tahun 2026 itu akan jadi pasar hewan Sibreh itu lebih sempurna dari hari ini. Jadi pembenahan di pasar Sibreh itu integrasi itu nanti kita audiensi dengan pimpinan itu dibutuhkan yang pertama sekali adalah penertiban parkir. Parkir hari ini masih belum optimal karena masih di jalan-jalan, tapi insya Allah dengan dukungan pimpinan, arahan pimpinan, kita memberi pemahaman, menyamakan persepsi dengan pimpinan. Pimpinan itu beliau akan mengambil keputusan terbaik untuk Aceh Besar dan juga pasar hewan Sibreh. Mungkin Bang Tarmizi itu yang bisa statement saya keluarkan. Semoga nanti bisa kita diskusi. Mungkin terima kasih Bang Tarmizi. Ya, ini terima kasih banyak Pak Uzir kan. Saya belum dapatkan data berapa mungkin data sesungguhnya kita nggak bisa dapat. Data sesungguhnya berapa banyak ternak sapi yang ada di Aceh Besar kan, dan berapa banyak peternak sapi yang ada di Aceh Besar karena sulit kan di tengah panah itu kan dilepas ke hutan gitu, jadi susah saja menghitungnya kan. Dan kesehatannya, soalnya kesehatannya saya lihat banyak sapi-sapi itu udah luka-luka karena tumpukan kotoran dia itu di kandang kan. Itu saya lihat masyarakat belum ada solusi. Yang ada solusi ada yang kandangnya kebun yang nggak luas, nggak ada tempat pembuangan kan. Pembuangan kotoran hewan ini saya lihat banyak masalah, banyak tempat, bukan satu tempat kan. Di Kota Baru banyak, di sekitar Kuraya banyak kan. Itu masalah juga saya lihat kan. Apa solusinya nih Pak? Jadi gini, kita di setiap kecamatan itu ada yang namanya itu koordinator kecamatan.
setiap kecamatan kita punya petugas lebih kurang sekitar 3 sampai 4 orang. Ya. Terus kita Aceh Besar memiliki Puskeswan itu ada 12. Ya, 12. Ada Alhong, ada Lunga, ada Bukloh itu Sukamakmur, ada Kota Cegli, ada Sare. Kalau kita mutar lagi itu ada di Kuraya, ada di Gaju, ada di Kota Baru, ya kan? Ada di ya Lunga udah tadi. Ya. Dan Bintang, artinya kita ada 12 dan semua pun adalah memang kita fungsikan semua, walaupun tidak sama semua karena tergantung populasi ternak ya. Jadi mereka kalau memang ada keluhan di bidang kesehatan ternak, mereka bisa langsung melapor ke Puskeswan atau koordinator kecamatan, atau bisa ke HP saya sendiri. Nanti kita follow up ke Puskeswan, dan setiap petugas tuh hampir tiap hari mereka mutar ke desa-desa. Tentunya kalau Aceh Besar saya nggak khawatir lagi karena hubungan antara peternak dengan petugas itu sudah secara emosional itu dekat. Jadi memang inilah yang namanya dinamika, perlu komunikasi yang baik dan perlu informasi dan perlu edukasi. Apalagi sekarang kan di Aceh-Aceh lain sudah mulai ada gejala PMK. Aceh Besar hari ini berkat dukungan pimpinan dan semuanya, kita menghalau agar PMK itu jangan merebak lagi di Aceh Besar seperti pengalaman tahun 2022. Itu usaha kita lah, usaha kita bersama lah. Tanpa masyarakat, tanpa peternak, kita pun tidak bisa berbuat banyak. Makanya kita antara peternak dengan pemerintah ini betul-betul harus nyatu. Mungkin itu ya. Nah, jumlahnya berapa Pak? Jumlah Jumlah sapi di Aceh Besar itu dalam data itu dari rekapan dari semua koordinator kecamatan dan kita sounding dengan data BPS itu sekitar 75.000 sampai 84.000. Jadi kita sounding dengan data BPS. Karena rekap petugas dengan BPS itu memang agak berbeda sedikit. Tapi tidak jauh tentunya, hanya sekitar 3 sampai 4%. Nah, mungkin itu Pak. Apa ini kan 75.000 kan banyak tuh Pak kan? Ya. Apa mungkin ada nggak harapan masyarakat Aceh Besar kan? Sekarang kan pemerintah Indonesia sedang mengimpor sapi. Ada nggak keinginan suatu saat orang Aceh Besar ini karena populasi ternak yang banyak, ingin melakukan ekspor sapi keluar? Sebenarnya Aceh Besar, Aceh itu memang dulunya adalah pengekspor sapi keluar. Ya. Tentunya hari ini karena konsumsi daging yang sudah luar biasa, Ya. sehingga kita fokusnya swasembada di internal kita Aceh Besar dan juga kabupaten sekitar. Ya, mungkin kalau bicara ekspor adalah perlu dukungan daripada kawan-kawan kita yang pengusaha-pengusaha ataupun perkuatan lembaga-lembaga bisnis. Sehingga kalau nggak ada lembaga kan kalau masyarakat biasa ini mana sanggup ekspor. Tapi dengan adanya lembaga-lembaga bisnis seperti perusahaan-perusahaan, mereka bisalah memfasilitasi. Tentunya pemerintah sangat mendukung dalam hal ini berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha. Itu harus dipikirkan. Kenapa? Karena negara lain ataupun wilayah lain sangat butuh itu ternak. Aceh merupakan sebuah potensi yang luar biasa, khususnya Aceh Besar. Lahannya di Lamteba, di Lampana Lengah, Indapuri dan sekitarnya itu masih luas tuh. Masih bisa dikembangkan secara modern tentunya. Kalau hari ini tentunya kan banyak lokalnya di masyarakatnya. Ke depan bisalah masuk pengusaha-pengusaha untuk membudidayakan sapi itu lebih besar. Apa pendapat Pak Yuzir kan melihat hasil peternakan sebesar ini yang tidak maksimal dinikmati oleh masyarakat? Ada seperti misalnya kulit, ya kan? Kulit di Aceh Besar tidak bisa menjadi sebuah industri kulit. Ada lagi bulu domba di Aceh Besar juga tidak bisa menjadi, bukan Aceh Besar ya, seluruh Aceh, bahkan mulai jadi Indonesia. Apa pesan Pak Yusir bahwa